Oke, selamat pagi. Siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa? Kedengaran sampai ke ujung sana doanya. Sudah. Kalau berdoa itu karena kita mau berjumpa dengan Tuhan, ya kuat-kuatlah doanya. Oke. Agnes Magdalena Tarigan, Amos Arjuna, Andres Sito Panahatan Siringoringo, Angelika Octavia Lusinga, Asia Hot Maita Saragi, Dani Gurun Simborun, Daniel Hamultum, Daniel Januar Saputra Purba, Elkana Yosefin, El Prata Bastanta Sembiring, Fierre Agustin Soritua, Freddy Rumaga Panggabian, Helmaida Sulingga, Rico Haloho, History Argistan Manam,
Iwan Marcel sudah mutar. Jasman Febrianto Hutasoit. Joya Primsa Ginting. Marika Inarsi Nawaban. Markus Yesril Saragi. Messi Indah Sari Purba. Nova Kristiani Stipu. Vera Netti Nebaho. Putri Angelina. Reja Junedi Purba. Pasir Ring. Rian Paul Solan Senturi. Rico Andrianta Tarigan. Ridwin Budiman Siman Juntak. Rini Songeta Manalu. Surya Nadia Magdalena Sinaga. Suani Juwita Sinaga. Syahril Stompul. Trimunte Mariani Saragi. Iverson Sunuraya. Mona Lias Naginting. Amelia Florencia Sihombing. Jeremy Tiopan Armendo Dongoran. Christian Tulin Sita Stepu. Theo Fernando. Oke. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada topik. Kita jadi belajar apa tidak ini? Kalau pergi ke sawah jangan lupa bawa cangkul. Kalau pergi ke kebun jangan lupa bawa peralatannya. Ini kan kuliah. Kita masuk pada topik pengantar teori-teori filsafat. Ini hanya merefresh. Saya yakin kalian dalam filsafat barat sudah mendapatkan ini. Tapi kalaupun tidak, saya hanya refresh supaya nanti kalian mengerti duduk apa itu filsafat, sehingga tidak salah mengerti filsafat. Tapi sebelumnya saya hanya mengulang lagi soal kata-kata dalam doa. Apa artinya selamat pagi Bapak? Apa artinya selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus? Apa artinya? Sapaan. Oke, apa lagi? Apa artinya selamat pagi Bapak? Atau mempermudah, apa artinya saya katakan selamat pagi? Apa artinya selamat pagi? Apa? Salah. Kalau saya katakan selamat jalan, apa artinya? Selamat di jalan, Pak. Selamat di jalan. Semoga selamat di jalan. Siapa yang memberi keselamatan itu? Tuhan. Kalau saya katakan selamat malam, selamat. Siapa yang memberi keselamatan itu? Tuhan. Kalau saya katakan selamat tinggal, apa artinya? Ya, kalau saya katakan selamat pagi, saya bermohon kepada Tuhan supaya kita selama pagi ini selamat. Kalau saya katakan selamat tinggal, saya minta keselamatan kepada Tuhan supaya yang saya tinggal itu selamat. Jadi kalau saya katakan selamat pagi Bapak, apa artinya?
Saya memohon kepada siapa supaya Tuhan selamat? Kalian mencari keselamatan kepada Tuhan atau meminta keselamatan kepada Tuhan? Lalu mengapa kalian katakan selamat pagi Bapak? Siapa yang menyelamatkan Bapamu itu? Siapa yang menyelamatkan Yesusmu itu? Dan siapa yang menyelamatkan Roh Kudusmu? Kalau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Siapa yang menyelamatkan? Ada lagi kuasa di atas kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Makanya jangan sesekali mengucapkan kata-kata yang tidak teologis. Jangan enak didengar, lalu kalian katakan selamat pagi Bapak. Waduh, saya risih mendengar. Enggak teologis itu. Kalian kan sudah masih teologi. Kalau ada kata-kata baru, cerna dulu. Jangan langsung telan gitu. Enak didengar. Makanya kita tolak lagu selamat pagi Bapak. Itu tidak teologis. Jangan ajarkan itu kepada sekolah ini. Dan jangan berdoa seperti itu. Karena dengan begitu Anda menomorduakan Tuhan. Tidak ada kedaulatan Tuhan lagi dalam kata-kata. Padahal kau berdoa kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi hati-hati. Saya sering kalau mendengar kalian berdoa takutan. Karena kalian tidak cerna kata-kata kalian. Gitu ya, sekali lagi hati-hati. Kalau kalian sudah mahasiswa teologi, harus hati-hati. Jangan enak didengar. Biarlah Bapa, engkau hadir di sini. Biarlah. Biarlah itu berarti Anda menyuruh Tuhan hadir. Anda memerintah Tuhan hadir. Berarti Anda yang Tuhan. Bukan Tuhan itu Tuhan. Kalimat doa kita memohon Tuhan datang. Kiranya engkau Tuhan hadir di tempat ini. Kiranya itu berarti Anda memohon. Bukan perintah Tuhan. Biarlah kuasamu hadir di sini. Wah. Biarlah kau berdiri. Berarti saya memberi engkau izin berdiri. Kalau kalian mengatur Tuhan, Anda sudah Tuhan. Oke ya. Makanya hati-hati berdoa. Hanya mungkin banyak doa-doa kalian enggak dengar Tuhan. Karena kalian sudah memposisikan diri Tuhan. Bukan lagi manusia ciptaan. Makanya perlu filsafat. Supaya kalian tahu posisimu apa. Itu ya. Harusnya sudah selesai itu ketika saya belajar filsafat barat dulu. Nah, saya mulai dulu dari definisi filsafat ya. Hanya saya katakan tadi ini kan hanya refresh ya. Supaya ya kalian ingat kembali apa yang telah kalian pelajari kalau belajar filsafat dulu. Karena setiap orang yang belajar filsafat pasti dimulai dari pengantar-pengantar gitu ya. Supaya mengerti filsafat dengan baik dan benar. Nah, memang dalam filsafat biasanya orang atau dosen-dosen itu mengajar supaya ada keberpihakan. Kemarin sudah saya ajarkan dalam belajar filsafat itu ada dua aliran. Yang pertama bertolak belakang, melihat agama dan ilmu itu saling serang menyerang. Lalu kedua saling sejalan. Nah, kemudian para dosen filsafat itu juga hendak memposisikan diri untuk tidak mengambil bagian dalam posisi agama dan ilmu. Artinya dia lebih netral gitu. Nah, padahal sebenarnya filsafat bukan soal posisi netral atau kemarin serang menyerang atau sejalan, tapi posisi filsafat itu adalah memberikan sebuah kenetralan ya. Artinya dia tidak memihak pada agama di satu sisi dan tidak memihak pada ilmu di satu sisi, tetapi dia merupakan filsafat yang adil
Ya, filsafat yang adil yang mau kita capai. Adil, netral, tidak partisan. Itu filsafat. Sehingga dia bukan posisi menyerang ilmu, bukan posisi menyerang agama, sehingga dia berada pada posisi di atas ilmu, di atas agama. Bukan. Definisi filsafat yang baik ialah dia netral, adil, dan tidak partisan. Itu kalau melihat filsafat. Jadi kalau kalian belajar filsafat, posisimu tidak hendak mengadili agama dan mengadili ilmu. Tetapi posisimu hendak berdiri pada netral dan adil dan tidak partisan, artinya tidak memihak. Nah, orang yang berdiri pada posisi seperti ini dulu dalam sejarah filsafat adalah orang yang bernama Pythagoras. Dia melihat filsafat itu adil, netral, tidak partisan. Ini Pythagoras. Nanti ke 507 sebelum Masehi ya. Nah, ketika orang bertanya kepada dia dulu, apakah Anda seorang bijak? Kepada Pythagoras. Dia menjawab, aku hanya seorang pecinta kebijaksanaan dan pecinta ilmu. Jadi dia pecinta kebijaksanaan dan pecinta ilmu. Jadi bukan hendak menolak agama dan menolak ilmu. Tapi dia pecinta agama dan pecinta ilmu. Sehingga dua-dua dia gunakan, dia serap secara adil, netral, dan tidak partisan. Sehingga dalam kehidupan Pythagoras sebagai filosof, dia tidak pernah memihak salah satu jenis pengetahuan atau salah satu dari agama. Pada zaman Pythagoras itu sudah ada 3 pengetahuan, yaitu sains, filsafat, dan agama. Pada zamannya Pythagoras itu sudah ada sains, itu berarti ilmu, ada filsafat dan agama. Nah, karenanya dia tidak pernah menolak sains dan tidak pernah menolak agama, tapi dia mencintai agama, mencintai sains. Nah, kalau pada zamannya Pythagoras, mereka itu melakukan pantangan makan, lalu menjalankan sejenis perayaan upacara, doa, dan percaya terjadinya reinkarnasi waktu itu, memainkan musik, meneliti misteri wujud angka dalam alam semesta. Artinya apa? Dia tadi mencintai sains, maka dia meneliti alam semesta, lalu mencintai agama, dia berpantangan, berdoa, melakukan perayaan-perayaan. Sehingga dalam dirinya agama, sains itu menyatu. Tapi dia tidak berpihak pada keduanya, tapi dia secara adil melihat sains dan agama itu. Maka menurut para filsuf yang adil ya, filsafat yang adil itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum umum. Jadi filsafat yang adil itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum umum
daripada wujud. Jadi filsafat itu mempelajari ilmu yang umum ya, hukum-hukum umum daripada wujud. Wujud itu hukum-hukum tentang alam semesta dan masyarakat dan penalaran manusia. Jadi itu filsafat yang netral, ilmu yang mempelajari hukum-hukum umum daripada wujud dan penalaran manusia. Hukum-hukum umum itu tentang alam semesta ya, hukum-hukum ini tentang alam semesta. Dan masyarakat. Alam semesta dan masyarakat. Tidak ada tambahannya apa-apa lagi. Jadi dia netral. Jadi mempelajari ilmu hukum-hukum umum, baik itu ilmu tentang alam dan masyarakat dan tentang penalaran manusia. Jadi filosofi the science of the general laws of being, for example nature and society and human thinking. Itulah filsafat. Jadi ilmu yang mempelajari hukum-hukum umum seperti ilmu alam dan masyarakat dan penalaran manusia. Itu saja definisi filsafat. Sehingga dia tidak berpotensi menolak agama dan pengetahuan. Kalau misalnya ilmu hukum-hukum masyarakat nanti atau ilmu hukum-hukum alam nanti berkaitan dengan sains atau berkaitan dengan agama, ya mereka terima. Dan penalaran manusia pun begitu. Nah, makanya lebih dalam lagi ada seorang filosof yang menuliskan tentang agama, bagaimana posisi agama dalam filsafat, gitu ya. Apakah dia memengaruhi atau mendominasi dalam filsafat? Nah, menurut mereka agama itu bukanlah mendominasi filsafat, tetapi agama itu merupakan refleksi tentang kekuatan-kekuatan eksternal yang menguasai manusia. Jadi agama itu, kalau misalnya ini dalam agama, dalam posisi filsafat ya, ini merupakan refleksi fantastis ya, tentang kekuatan-kekuatan eksternal yang menguasai manusia. Jadi dia menjadi sebuah kekuatan eksternal yang datang kepada manusia. Jadi dia bukan pada posisi mendominasi dalam filosofi atau filsafat, tapi dia ada kekuatan eksternal. Jadi religion is a specific form of social consciousness whose characteristic feature is fantastic reflection in people's mind of external force. Jadi dia menjadi sesuatu kekuatan eksternal dari manusia yang menguasai manusia itu. Dan itu tersimpan di dalam jiwa manusia, di mana daya alamiah disangka daya adi alamiah. Jadi seolah-olah ada kekuatan adi kodrati yang dalam diri kita. Nah, ini yang kita lihat bagaimana agama sebagai bagian yang berada dalam filsafat. Nah, kemudian bagaimana alam dalam atau sains atau
pengetahuan ilmu ya dalam posisi filsafat. Dia merupakan lapangan penelitian. Jadi alam ini menjadi lapangan penelitian untuk menemukan pengetahuan. Jadi dia menjadi lapangan pengetahuan untuk mengetahui atau mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, yang lebih luas mengenai alam, masyarakat dan pikiran. Nah, itulah posisi sains. Sehingga dalam filsafat, sains itu menjadi lapangan penelitian yang ditujukan untuk menemukan pengetahuan yang lebih luas tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Jadi sains, the field of research directed toward obtaining further knowledge of nature, society, and thought. Jadi dia menjadi sebuah lapangan penelitian untuk pengetahuan yang lebih luas mengenai alam, masyarakat, dan pikiran. Nah, itulah filsafat yang lebih netral. Nah, kemarin saya katakan bahwa berbeda antara filsafat timur dan filsafat barat. Lalu dalam filsafat timur kita akan menemukan kata-kata filsafat dalam bahasa kita. Jadi filsafat ini kan bahasa barat ya, filosofi. Tetapi dalam bahasa timur kita tidak akan menemukan nanti kata filsafat. Tetapi kita menemukan dalam tradisi-tradisi lokal bagaimana orang timur menyebut filsafat itu sendiri. Nah, misalnya kalau nanti kita lihat ya dalam bahasa-bahasa lokal kita, apa itu filsafat? Tidak akan kita temukan, saya katakan tidak akan menemukan kata filsafat dalam filsafat timur. Tapi kita memakai cara berpikir kita dalam bahasa filsafat. Misalnya dalam bahasa Dayak, itu kata filsafat itu, kalau di dalam bahasa Dayak, kalian melihat dalam bahasa Dayak ya, filsafat itu lebih mereka sebut dengan ngerima. Nah, itu dalam bahasa Dayak. Kalau dalam bahasa Minang, nanti kalian bisa lihat filsafat itu mereka sebut dengan pareso. Artinya periksa ya. Ini pareso bahasa Batak hampir sama ya. Ini menerima kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan nyelmu. Nyelmu. Kalau dalam bahasa Jawa itu dibagi lagi nyelmu ini. Ada yang condro ya. Ini filsafat manusia. Condro. Ada katuranggan. Ini bicara filsafat binatang.
Kemudian ada filsafat wirasat atau alamat. Ini bicara filsafat benda-benda. Benda-benda. Ini di Jawa, ngelmu itu. Ngelmu bicara condro, katuranggan dan wirasat atau alamat. Di filsafat manusia, filsafat binatang dan filsafat benda-benda. Nah di barat nggak ada ini. Di barat langsung filosofi. Kalau di timur nggak ada bahasa filosofi, tapi dimengerti dalam budaya lokal dengan bahasa-bahasa Dayak misalnya Rima, Pareso, Ngelmu. Bahasa Batak apa? Kalian bisa tahu kalau dalam bahasa Batak. Bisuk. Bisuk itu kan berhikmat. Bisuk mahokan itu di atas ilmu itu. Nah makanya dalam tradisi timur, saya katakan tadi, filsafat itu ditemukan dalam kearifan lokal, bukan disebut filsafat ini. Nah ini yang kita lihat dalam filsafat timur. Nanti kalian bisa bedakan itu. Nah paling berbahayanya sekarang ialah seringnya filsafat kita itu bukan kita tulis sendiri, tetapi orang Eropa menulis tentang filsafat kita, sehingga cara berpikir Barat melihat filsafat Timur. Kalau dipakai kacamata Barat melihat filsafat Timur, ya nggak nyambung. Sebaliknya ada orang Indonesia atau orang Timur menulis filsafat Timur tapi dengan cara berpikir Barat, itu pun nggak nyambung. Ngerti saya maksudnya? Ada orang Barat menulis filsafat Timur dari kacamata filsafat Barat. Maka kalau nanti misalnya kalian melihat orang Barat menulis filsafat Timur, biasanya mereka membuat penggolongan atau masa daripada filsafat itu dengan cara berpikir Barat yang dimulai misalnya zaman klasik kuno. Jadi mereka selalu membuat misalnya zaman klasik kuno. Ini periodisasi mereka klasik kuno. Itu cara berpikir Barat. Baru zaman pertengahan, berarti abad ke-19 ya. Klasik itu zaman sebelum abad ke-19. Baru kemudian zaman modern. Setelah zaman modern nanti baru pasca modern. Ini cara pembagian filsafat Barat. Lalu orang Barat itu menulis filsafat Timur dari kacamata filsafat Barat. Dari zaman klasik kuno, zaman pertengahan, zaman modern, dan postmodern. Lalu mereka menulis tentang filsafat Timur. Contoh misalnya orang Eropa yang menulis filsafat Timur, contoh Oliver Leaman dan Frank menulis wrote History of World Philosophies, History of Jewish Philosophy. Mereka menulis tentang filsafat Yahudi ya. Padahal Yahudi kan di Timur itu. Sehingga mereka membagi filsafat Yahudi itu filsafat klasik kuno, filsafat
pertengahan, filsafat modern, dan filsafat postmodern. Atau ada juga yang menulis Islamic Philosophy and Theology and Extended Survey. Ini karangan W. Montgomery. Mereka juga membagi filsafat Islam itu seperti itu. Filsafat Islam klasik, filsafat Islam pertengahan, filsafat Islam modern, filsafat Islam pasca modern. Atau ada lagi yang berjudul Japanese Philosophy yang ditulis oleh Edward Craig. Mereka membuat filsafat Jepang kuno, filsafat Jepang pertengahan, filsafat Jepang modern, dan filsafat Jepang postmodern. Itu aneh. Karena beda filsafat barat dengan filsafat timur. Filsafat timur itu tidak mengenal istilah kategori ini. Tidak ada ini dalam filsafat timur. Biasanya kita dalam filsafat timur menggunakan bukan model filsafat barat ini, tapi masa. Nah, kalau nanti kalian bisa baca buku-bukunya Ferry Hidayat, dia banyak sekali menulis itu. Misalnya filsafat Indonesia, itu filsafat zaman Soekarno, filsafat zaman Soeharto, filsafat zaman Orde Baru, filsafat zaman Reformasi, itu filsafatnya. Jadi bukan filsafat tadi klasik, pertengahan, modern, postmodern. Itu filsafatnya barat. Tapi filsafat timur tidak seperti itu. Tapi dibuat misalnya contoh filsafat Taoisme misalnya. Maka kan bicara nanti filsafat sebelum datangnya Taoisme, sebelum baru filsafat Taoisme, berkembangnya Taoisme, dan filsafat perkembangan kemudian Taoisme. Nah, itu pembagiannya. Jadi tidak ada istilah klasik, pertengahan, modern, postmodern. Karena kita tidak mengenal itu. Nah, itu yang akan kalian lihat nanti. Sehingga banyak orang-orang timur yang menulis, tadi saya katakan ada orang timur yang menulis filsafat timur tapi dari kacamata barat. Misalnya contoh, ini ada penulis Bo Mo, ini orang Cina. Dia menulis filsafat wrote History of the World Philosophy, History of Chinese Philosophy. Tapi dia menggunakan kacamata barat menulis filsafat Cina, maka dia membagi filsafat Cina itu filsafat Cina klasik, filsafat Cina modern, dan postmodern. Atau ada lagi penulis yang lain yang bernama Majid Fakri. Dia menulis Islamic Philosophy, Theology and Mysticism, a Short Introduction and History of Islamic Philosophy. Sehingga dia membagi filsafat Islam itu filsafat Islam klasik dan filsafat Islam modern. Itu kan cara berpikir Eropa. Padahal dalam melihat nanti filsafat Islam tidak seperti itu. Filsafat zaman Hanafi, Sufi, dan Hambali itu yang dilihat. Bukan filsafat pertengahan, klasik, modern dan postmodern, bukan. Itu filsafatnya tokohnya. Maka kita nanti akan ada membahas filsafat Ki Hajar Dewantara, filsafat Broto, itu filsafat itu. Bukan filsafat berdasarkan tadi. Itu bedanya kita dalam belajar filsafat itu. Kita belajar dari filsafat tokoh. Nah, makanya menurut Ferry Hidayat ada bahaya copy paste dari cara pandang filsafat barat yang dipakai dalam memahami filsafat timur. Apa itu yang menjadi bahayanya kalau kita menggunakan filsafat barat melihat filsafat timur? Bahaya yang pertama ialah kategorisasi filsafat ke dalam kategori zaman klasik, pertengahan, modern dan postmodern justru memberi kesan bahwa filsafat di seluruh dunia berkembang melalui tahapan-tahapan yang sama di negeri barat. Itu bahaya yang pertama. Jadi dengan adanya tahapan-tahapan tadi, klasik, pertengahan, modern dan postmodern, seolah-olah sama filsafat di seluruh dunia ini. Padahal tidak. Di timur beda cara pembagian daripada filsafat.
Itu bahayanya. Itu kalau kita copy paste dari Eropa. Yang kedua, bahayanya ialah kategorisasi barat tadi malah memusingkan dan membingungkan. Itu yang kedua bahayanya. Kalau kita gunakan klasik, pertengahan, modern, postmodern, itu sangat membingungkan kita. Nanti kita akan belajar filsafat menuju Indonesia. Minggu depan kita akan belajar tentang ini. Di situ nanti kita akan melihat bagaimana kebingungan kita kalau kita menggunakan teorinya barat melihat filsafat Indonesia. Itu bahaya copy paste dengan menggunakan cara berpikir barat melihat filsafat timur. Lalu yang ketiga yang paling berbahaya ialah adanya agenda terselubung, the hidden agenda, atau adanya kesengajaan daripada dosennya atau pengajar filsafat untuk mengatakan bahwa yang modern atau filsafat barat modern selalu hadir, bahkan berhasil menyerang dalam setiap tradisi filosofi di seluruh dunia. Itu yang bahaya. Sehingga seolah-olah filsafat barat lah yang paling menang dan paling benar di seluruh dunia, dan filsafat timur tidak ada apa-apanya. Itu paling bahaya. Itu akibat copy paste. Jadi jangan sesekali nanti kalau kalian belajar filsafat meng-copy paste cara berpikir barat melihat cara berpikir timur. Karena kita timur ini berbeda dengan barat. Maka nanti kalau kita mau belajar filsafat timur, maka kategorisasi yang kita gunakan akan beda dengan kategorisasi yang digunakan oleh barat. Misalnya dalam kategorisasi filsafat timur itu dimulai berdasarkan filosofi hidup. Misalnya contoh saya katakan tadi ada filsafat ini Chinese thought from Confucius to Mao Zedong. Nah itu yang mereka bahas bukan tadi zaman klasik, zaman pertengahan, modern dan postmodern. Tapi yang mereka bahas ialah filosofi dari si filosof yang membuka ajaran Confucius atau Tao Mao Zedong itu siapa? Jadi orangnya itu yang mereka bahas, filsafatnya itu apa? Konghucu filsafatnya apa? Lalu sehingga dia mengajarkan filsafatnya lalu diikuti orang, lalu orang mempunyai komunitas Konghucu, lalu menjadi agama, lalu bagaimana pengaruh agama itu? Itu yang dilihat. Sehingga nanti ada filosofi dari filsuf Taoisme itu atau Konghucuisme baru saat dia hidup dan setelah dia tidak hidup lagi. Itu yang dibahas dalam filsafat timur. Jadi bukan klasik, kuno, pertengahan, modern dan postmodern. Tapi bagaimana si filsuf itu yang diakui sebagai punya filsafat kebijaksanaan, hidupnya, karyanya, lalu setelah dia mati bagaimana filsafatnya, masih hidup apa tidak, lalu bagaimana perkembangannya. Nanti kan ada pergeseran-pergeseran. Kalau kita baca tulisan-tulisan Konghucu misalnya dengan Konghucuisme sekarang itu pasti ada yang bergeser. Pemahaman-pemahaman baru. Atau Tao dengan Taoisme. Atau Mao dengan Maoisme. Nanti di Cina kan banyak sekali aliran-aliran. Filsafat Cina ini banyak sekali. Nah itu yang kita lihat. Sehingga kategorisasinya bukan dipengaruhi oleh luar negeri, tapi datang dari kategorisasi timur itu sendiri. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ya silakan. Pak tadi Bapak bilang bahwa bahayanya ketika filsafat timur itu ditulis dengan pandangan barat. Gitu, Pak. Kalau saya tanya Pak, apakah kita yang sekarang ini juga masih dipengaruhi oleh filsafat barat karena kolonialisme, Pak? Ya, kita sekarang masih banyak dipengaruhi oleh filsafat barat. Suka tidak suka, Anda sekarang banyak dipengaruhi oleh filsafat barat. Dan Anda belum lahir menjadi seorang filsafat timur. Apa buktinya? Kita sekarang banyak dipengaruhi oleh filsafat barat. Lihatlah cara menggereja kita, cara
beretika kita itu banyak sekali dipengaruhi oleh barat. Cara berpakaian kita itu dipengaruhi barat. Anda itu pakai jas, pakai dasi, itu orang-orang barat itu. Bukan orang timur. Menyanyikan lagu-lagu klasik di gereja itu kan tradisi barat itu, bukan tradisi timur. Kalau tradisi barat itu kan lagu-lagunya kan mayor kan. Lagu-lagu timur minor. Coba dengarkan lagu-lagu gereja, banyak mayor atau minor? Mayor. Gitu. Kalau kalian nanti bernyanyi di gereja dengan lagu minor atau irama gurung pasir, kalian anggap itu bukan gereja. Oh, itu orang agama lain itu, kira-kira gitu ya. Nanti seringlah menonton lagu-lagu rohani Ibrani atau Arab, itu lagu-lagu Asia, itu lagu-lagu minor. Tapi jarang dinyanyikan oleh kita. Misalnya contoh Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Shalom, Lehit Rayot, Lehit Rayot, Shalom Shalom. Itu kan minor-minor semua. Salam bagimu, salam bagimu, salam salam, damai sejahtera, damai sejahtera, salam salam. Itu lagu-lagu timur kan. Atau Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom 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 Aleichem. Enak. Tapi kalian lagunya kami puji dengan riuh. Barat itu, barat. Ada yang timur ini. Kita gereja barat di timur. Kita itu gereja barat di timur. Teologi kita teologi barat di timur. Kita bukan gereja timur. Makanya Anda diajar supaya berteologi kontekstual. Menjadi teolog timur. Bukan teolog barat. Tapi kita suka kuliah di barat kan. Kalau kuliah di SCT Abisat Medan enggak terkenal itu kan. Tapi kalau kuliah di Jerman, di Amerika, ya, Filipina, di mana, wah hebat itu. Enggak dong. Teologi mereka mengawang. Teologi kita harus membumi. Jangan mengawang-awang. Teologi kita harus membumi. Berakar di bumimu. Itu. Tapi sampai sekarang belum ada berhasil teologi kita kan, teologi kontekstual. Minjung teologi misalnya. Itu di Cina atau di Jepang tiada gagang tanpa salib. Kalian pelajarilah teologi itu. Atau kalian sudah baca, sebutkanlah nama-nama kami. Johnson Song. Itu teologi lokal. Udah baca, sebutkanlah nama-nama kami. Enggak baca ya. Enak itu baca loh. Bagaimana nanti si Kumba itu waktu menumbuk padi gitu. Itu teologi timur itu harus dikembangkan. Lagu-lagu timur itu harus dikembangkan. Nah itu ya. Jadi kita masih dipengaruhi barat. Didogmatikan kalian mungkin mempelajari teologi Calvert. Orang udah meninggalkan Calvert. Teologinya nggak kontekstual lagi ke kita. Ya kalian belajarlah dengan Bevan,
Ya, tapi itu masih Eropa itu. Tapi belajarlah dengan misalnya teolog-teolog lokal, Lirik Singgih misalnya, ya kan, Robert P. Borong, gitu kan, itu teolog-teolog lokal yang membumi ya. Jangan bangga membaca buku-bukunya apa namanya dari Eropa. Bacalah buku-buku pribumi. Mojau misalnya. Siapa lagi? Zakarias Melo, Yewangu. Tapi biasanya orang-orang jebolan yang tamat dari Eropa pasti pikirannya Eropa gitu. Carilah memang jebolan-jebolan dalam negeri supaya teologinya membumi. Kalau kalian mau studi nanti jangan mengejar ke Eropa. Berteologilah di rumahmu, supaya filsafat timurmu muncul gitu ya. Kalau kau kuliah di Eropa tidak ada tadi ngerima, Pareso, Bisu, ilmu itu nggak dapat itu. Tapi pula kita belajar ke luar negeri, tapi tesis kita dan disertasi kita Indonesia pula kan gitu. Makna ulos dalam tradisi Batak nih dibahas di Jerman misalnya atau di Amerika. Ya mana tahu mereka itu. Oh yes, excellent kan itu kan. Karena sumber buku-bukunya pun bahasa Batak. Mana ngerti dia itu. Pastilah terkejut dia. Ada rupanya begini yo. Oh excellent, good katanya. Dapat nilai A kan. Coba dibahas di sini itu. Habis disapu dosen-dosen kan. Kalau dibahas di Eropa, ulos ya sama lah. Siapa yang tahu kan? Pemena dalam tradisi Karo kalian bahas itu di Amerika. Excellent lah. Enggak pernah mereka dengar itu. Tapi coba kalian lihat pemikiran Paulus tentang pertobatan bahas di Jerman. Habis kalian dikuliti. Enggak bisa kalian bergerak. Ditelanjangi semua kan. Gitu. Jadi kalau studi ke Eropa ya ambillah judul-judul Eropa kan. Jangan ambil judul-judul Timur di sana kan. Tadi pakai filsafat Eropa juga membahas Timur kan. Bukan membahas Timur dari filsafat Timur. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kita hari ini harus cepat kuliah karena tadi di pengumuman di rapat dosen atau grup dosen kali juga diundang ya untuk nanti ibadah kampus dan peluncuran TB2 dari Dr. Anwar Chen ya. Hadir nanti Dr. Anwar Chen, kepala penerjemah LAI. Jadi banyak nanti itu diterjemahkan, bagus itu supaya kalian bisa mengetahui perkembangan Alkitab. Misalnya contoh ini hanya saya bocorkan, nanti mungkin dia sampaikan itu. Coba dulu buka Yakobus 5:16. Yakobus 5:16. Apa yang terkenal di sini? Yakobus 5:16. Supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sudah diganti terjemahannya. Bukan lagi doa orang benar. Nanti mungkin dijelaskannya salah satu contoh, nanti mungkin dia akan ambil ini. Tapi nanti lihat kalianlah terjemahan baru. Jadi doa yang dengan yakin didoakan akan membawa kekuatan atau apa nanti. Jadi bukan lagi doa orang benar. Karena siapa orang benar? Gak ada orang benar, hanya Yesus orang benar kan. Jadi siapa orang benar itu? Tidak tahu tidak. Tapi doa yang yakin didoakan. Jadi kita walaupun orang berdosa, tapi yakin punya kuasa. Nanti kalian lihatlah.
Coba saya lihat dulu apa terjemahan barunya. Itu ada terjemahan 2 ya. Nanti dia juga akan melaunching Alkitab versi 10-10 ya. Gak tau lah, nanti kita lihatlah di situ. Ada versi 10. Selama ini kan versi 4 ya, 4,0. Tapi sekarang sudah keluar versi baru. Dan terjemahan kita banyak sekali. Sehingga nanti itu membuat kalian semakin semakin melihat tafsiran-tafsiran itu memperkaya. Wah, di sini tidak ada. Dia harus dibuka lamannya LAI. Karena sekarang kan yang kaya itu kan sabda kan, bukan LAI kan. Nanti kalau buka Alkitab, bukalah dari Alkitabnya LAI, bukan Alkitabnya sabda. Sabda itu kan provider itu kan. Ya nantilah kita dengar itu. Hanya saya mengingatkan saja ya. Nah, kita lanjutkan soal saya akan membahas soal filsafat epistemologi. Seperti yang di awal perkuliahan kita saya katakan bagaimana soal epistemologi, ontologi dan aksiologi, apakah kalian sudah bahas atau tidak. Nah, saya akan mencoba melihat secara cepat itu bagaimana filsafat ontologi, epistemologi dalam filsafat. Kalau kita bicara epistemologi, ini adalah ilmu filsafat yang mencari jawaban. Dia itu mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan. Jadi epistemologi itu mencari jawaban pertanyaan pengetahuan. Misalnya apa itu tahu dan tidak tahu. Apa itu tidak tahu dan tidak tahu? Itu contoh. Apa itu tahu dan tidak tahu? Itu pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Atau apa yang bisa manusia ketahui dan apa yang tidak bisa manusia ketahui. Itu contoh-contoh pertanyaan epistemologi. Atau apa itu pengetahuan? Itu epistemologi. Atau berapa jeniskah pengetahuan? Nah, itu pertanyaan epistemologi. Tapi pokoknya yang berbicara tentang pengetahuan itulah yang berbicara epistemologi. Nah, epistemologi itu kan kita lihat dari epistemologi di dunia barat. Dari dunia barat. Kita akan melihat nanti bagaimana pemahaman epistemologi dari dunia barat. Tokoh utama yang paling terkenal dalam dunia barat ialah yang Kristen ya, barat Kristen. Barat Kristen. Ialah Agustinus. Ini tokoh yang terkenal. Saint Augustine atau Agustinus. Menurut Agustinus, pengetahuan itu terbagi dalam 4 jenis. Menurut Agustinus ya, pengetahuan itu terdiri dari 4 jenis. Atau sumber pengetahuan itu dari 4 jenis ya. Yang pertama bersumber dari panca indera. Pengetahuan itu dari panca indera yang disebut dengan sensasi. Disebut dengan sensasi. Yang kedua dari akal budi. Ini intellection.
Yang ketiga adalah dari cahaya pengetahuan ilahi. Cahaya atau disebut dengan illumination. Illumination. Dan yang terakhir dari tiga, bukan 4 ya, 3 dari 3 sumber pengetahuan menurut Agustin 3 dari panca indera, dari akal budi dan cahaya pengetahuan ilahi, dari sensation, intellection dan illumination. Dari situlah epistemologi atau pengetahuan secara Kristiani menurut Agustinus. Nah, sementara dari dunia barat sekuler, ini tadi dunia barat Kristen, barat sekuler, contohnya ini adalah Karl Marx. Karl Marx ini tokoh terkenal pada abad ke-18 ya. Menurut dia pengetahuan manusia itu bersumber dan berasal dari masyarakat. Jadi menurut dia itu pengetahuan itu bersumber dari masyarakat di mana ia hidup. Jadi menurut Karl Marx, pengetahuan itu datang dari masyarakat di mana ia hidup. Artinya masyarakat itu memproduksi pengetahuan, lalu pengetahuan itu diwariskan lewat pendidikan, sekolah, pabrik, gereja dan lain-lain kepada seseorang. Jadi hampir sama dengan tradisi kalau di timur ya. Jadi kalau ada masyarakat punya tradisi, misalnya orang Batak mengatakan, kemarin saya katakan Hasangapon, Hagabion, Hamoraon, itu kan berarti itulah pengetahuan orang Batak. Lalu diturunkan kepada generasi berikutnya. Jadi pengetahuan itu berasal dari masyarakat. Itu menurut Karl Marx. Dan mereka memproduksi ilmu pengetahuan itu, misalnya tentang bertani, tentang perdagangan, tentang kelautan atau tentang industri, itu dari masyarakat itu, kebiasaan masyarakat. Itulah menurut epistemologi sekuler. Nah, sementara kalau kita lihat lagi nanti epistemologi dari dunia Islam, tokoh utama yang dari dunia Islam ini Al-Ghazali. Dia menyebutkan sumber pengetahuan itu dari 3. Yang pertama itu dari panca indera, yang kedua itu dari otak, dan yang ketiga itu dari al-akal. Dari al-akal. Itu dari dunia Islam. Al-Ghazali mengatakan bahwa pengetahuan itu, epistemologi itu, pengetahuan itu datang dari panca indera, kedua dari otak, dan ketiga dari al-akal. Itu menurut dunia Islam. Nah, panca indera itu memiliki pendengaran, peraba, pengecap,
penglihatan, penciuman, itulah sumber pengetahuan menurut Islam. Lalu otak memiliki daya imajinasi, daya refleksi, rekoleksi, memori, dan daya akal itu adalah memungkinkan manusia memperoleh pengetahuan darinya, dari akalnya. Itu dari konsep Islam. Nah, sementara dari Hindu tokoh utama dari Hindu ini adalah Bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta. Nah, dia berkata bahwa pengetahuan yang benar dapat dicapai dengan 5 cara. Yang pertama itu dari persepsi, dari persepsi indrawi. Dari persepsi indrawi atau pratyaksa. Yang kedua dengan nalar. Atau tarka. Lalu yang ketiga dengan intuisi. Intuisi atau anubhava. Anubhava. Dan yang keempat dengan testimoni. Testimoni. Dari tokoh. Testimoni dari tokoh. Dari tokoh otoritatif. Atau disebut dengan sabda. Hanya 4 ya, bukan 5. 4. Nah, ini jadi dari pratyaksa, dari tarka, dari anubhava dan sabda. Anubhava. Oh, makanya tadi 5, tambahnya orang di sini tadi saya meditasi. Meditasi. Atau disebut dengan upasana. Dengan meditasi. Meditasi, upasana. Inilah epistemologi. Jadi bagaimana pengetahuan itu datang dari dunia Kristen Barat tadi, dari dunia sekuler Barat, dari Islam dan dari Hindu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Biar saya lanjutkan. Sudah ya, ini ya?
sekarang kita akan bicara filsafat ontologi. Nah, filsafat ontologi itu dari kata on, artinya ada ya, on itu ada. Baru kemudian logos, ini artinya wujud atau teori atau kata, teori atau kata. Ini ada atau wujud. Jadi ontologi bicara tentang soal keberadaan. Jadi bicara mengenai teori ada. Apakah Tuhan itu ada gitu ya? Apakah alam ini ada? Itu bicara ontologi. Artinya bicara ontologi yang dibahas di sini ialah apakah itu ada, apakah tidak ada. Itu selalu yang ditanya, apakah itu ada atau apakah ini tidak ada. Lalu kapan disebut ada dan kapan disebut tidak ada. Itu ontologi. Lalu apa perbedaan keberadaan dan ketidakberadaan? Nah, itu bicara ontologi. Kalau dalam ilmu filsafat, ontologi itu biasanya disebut dengan kosmologi atau metafisika. Disebut dengan kosmologi atau metafisika. Atau juga filsafat alam. Nah itu kalau dalam filsafat dia bicara kosmologi, metafisika atau filsafat alam. Atau juga teologi alamiah. Ini biasanya juga membahas teologi alamiah. Atau nature theology atau filsafat pertama. Ini juga bicara soal filsafat pertama. Ini yang dibahas dalam ontologi, filsafat ontologi. Nah sekarang kita melihat bagaimana di dunia Kristen filsafat ontologi ini. Siapa tokoh utamanya? Tokoh utama dari filsafat Kristen ini adalah kembali tadi saya katakan juga Agustinus ya. Menurut Agustinus yang benar-benar ada hanyalah Tuhan. Jadi menurut dia dalam teori ontologi itu yang benar-benar ada itu hanyalah Tuhan. Selain Tuhan tidak ada. Baik itu alam atau hewan atau apapun itu tidak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Jadi alam semesta, binatang, tumbuhan, manusia, malaikat, setan itu ada karena Tuhan. Jadi yang ada itu hanyalah Tuhan. Jadi semua yang ada di bumi ini ada karena Tuhan. Jadi yang ada itu Tuhan. Selain Tuhan tidak memiliki keberadaan. Jadi yang ada itu Tuhan, being itu Tuhan. Dan di luar Tuhan itu namanya non-being. Jadi ini Tuhan itu being. Dan di luar Tuhan itu non-being.
Nah, mengapa selain Tuhan memiliki keberadaan yang bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang mencipta semua. Jadi yang ada itu Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada. Karena apa? Yang ada itu karena Tuhan. Makanya ada ex nihilo, creatio ex nihilo. Jadi Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Sementara manusia creatio nihilo. Jadi dia datang dari yang ada. Jadi manusia kan menciptakan dari yang ada menjadi baru. Kalau Allah creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, dari debu menjadi manusia. Makanya yang ada itu Tuhan. Nah, sementara dari dunia Kristen, dunia sekuler, dunia sekuler Barat ya, itu contohnya Stephen Hawking, dia mengatakan bahwa alam semesta dan isinya tercipta oleh suatu dentuman besar. Jadi alam semesta itu dan segala isinya, ya, ini segala isinya tercipta itu karena dentuman besar. Atau Big Bang. Dentuman besar itu Big Bang. Dentuman besar. Big Bang. Jadi dengan adanya dentuman besar itu, maka terciptalah benda-benda angkasa yang mengeluarkan energi panas, kemudian menyatu, membentuk benda angkasa baru, lalu lahirlah alam semesta. Lalu terbentuklah beribu galaksi, beribu tata surya, planet, benda-benda angkasa lainnya, gravitasi terbentuk. Itulah teorinya Stephen Hawking. Intinya, menurut Hawking tidak ada lagi kerja Tuhan. Karena semuanya tercipta dari proses kimiawi sendiri. Jadi bukan Tuhan yang bekerja. Ini berlawanan ya. Baru tokoh yang kedua adalah Charles Darwin. Charles Darwin. Mungkin kalian sudah pernah dengar siapa Charles Darwin kan? Waktu SMA kan? Teori apa itu? Teori Charles Darwin. Teori evolusi. Ini teori evolusi Darwin. Darwin dia melengkapi teorinya Stephen Hawking Big Bang tadi dengan teori evolusi biologis. Jadi dia menemukan teori evolusi biologis. Di teori evolusi biologis itu teori Darwin. Nah, menurut dia setelah bumi tercipta, meteor-meteor dan benda-benda lainnya meluncur menerobos gravitasi bumi. Jadi setelah semua meteor-meteor tadi, teori Big Bang-nya Stephen itu lalu menerobos masuk ke bumi, maka di bumi ada air, ada api, kemudian ada senyawa kimia, muncullah kehidupan. Dari kehidupan itu muncullah bakteri-bakteri yang pertama.
Kemudian muncullah spesies ikan-ikan. Muncullah kemudian dari ikan-ikan itu amfibi, dari amfibi muncullah makhluk-makhluk rawa. Kemudian muncullah makhluk-makhluk darat yang melata. Kemudian dari makhluk-makhluk darat terjadilah evolusi biologis, mulailah muncul binatang kera, lalu dari binatang kera muncullah monyet. Kan dari monyet itulah lalu kemudian menjadi manusia. Jadi dari Pithecanthropus erectus itu kan, jadilah manusia kera, monyet dan manusia. Jadi kita ini katanya merupakan sebuah proses panjang dari tumbuhan, binatang lalu jadi manusia. Artinya mereka berdua mengabaikan keberadaan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak mencipta. Yang mencipta itu ialah alam ini. Teori Stephen tadi Big Bang, teori Darwin itu evolusi biologis. Nah itu dari sekuler ya. Lalu dari teorinya Islam. Nah siapa tokoh Islam? Ontologi dari dunia Islam. Ini ada tokohnya yang bernama Ibn Sina. Ibn Sina. Nah sama seperti Agustin, bahwa dia berpendapat yang ada itu hanya Tuhan. Di luar Tuhan itu tidak ada. Jadi yang benar-benar ada itu hanyalah Tuhan. Sedangkan yang lain itu seperti alam, semesta, binatang, tumbuhan, manusia, malaikat dan setan itu ada karena Tuhan. Nah itu berarti hampir sama dia dengan Agustinus ya. Ciptaan Tuhan yang mukkinul wujud ya, mukkinul wujud itu artinya ciptaan yang Tuhan yang berwujud itu karena adanya Tuhan. Baik itu intelek manusia, baik ruhnya atau nafasnya dan tubuhnya itu karena Tuhan. Sehingga tidak ada kemungkinan di luar Tuhan ada sesuatu. Nah, jadi dia bertanya bagaimana segala ciptaan Tuhan ini menjadi ada. Kan Tuhan itu yang ada. Lalu sekarang bagaimana ciptaan Tuhan ini ada? Menurut Ibn Sina itu karena pertama-tama Tuhan menciptakan intelek pertama. Jadi mengapa di luar Tuhan itu ada? Karena Tuhan menciptakan pertama itu intelek. Menciptakan intelek pertama. Apa itu intelek pertama? Atau malaikat pertama? Lalu inilah yang memperoleh keberadaan Tuhan. Ini yang pertama memperoleh keberadaan Tuhan. Intelek pertama, malaikat itu. Lalu lahirlah dari intelek pertama ini pengetahuan baru sehingga mulailah melahirkan intelek kedua. Kami intelek pertama kali malaikat. Lalu lahirlah intelek kedua yaitu planet.
Dan begitulah nanti akan melahirkan yang lainnya. Lahirlah intelek ketiga, lahirlah intelek keempat. Lalu misalnya nanti setelah planet itu mulailah ada planet-planet lain, mulai Saturnus, kemudian ada Jupiter sampai nanti ke bumi. Itu pengetahuan itu ada karena ada intelek pertama, intelek kedua, intelek ketiga, intelek kelima, sampai nanti sempurna, sampai planet Mars itu, sampai planet bumi nanti ada. Memang panjang sekali. Ada nanti matahari, baru lahirlah kemudian pengetahuan mereka itu kayak seperti itu. Memang agak ribet mempelajari ontologi Islam ini ya. Karena lahir intelek 1, intelek 2, intelek 3, intelek 4, intelek 5, intelek 9, intelek 10 sampai 10 intelek sampai melahirkan tubuh dan bumi. Jadi memang agak panjang. Agak sulit saya menjelaskan ini karena pakai bahasa-bahasa Arab. Nanti kalau saya bahasakan bahasa Arab ini pun kalian nggak tahu kan. Mukminul wujud misalnya, mukminul ini enggak ngerti kan. Nah, jadi artinya dalam Islam Ibn Ina mengatakan yang ada itu Tuhan. Lalu mengapa ada selain Tuhan? Karena ada tadi intelek pertama, intelek kedua, intelek ketiga, intelek sampai intelek ke-10. Disitulah lahir manusia. Intelek ke-10. Kalau kita kan dalam ajaran kekristenan kan manusia itu ada setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya sudah baik. Hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-5. Lalu hari ke-6 Tuhan menciptakan tidak baik kalau tidak ada yang memelihara. Maka dia ciptakanlah manusia dari debu tanah. Lalu setelah Adam, lalu dia bilang tidak baik seorang diri manusia itu. Perlu ditemani. Berarti laki-laki itu butuh teman, butuh penolong. Maka diciptalah perempuan dari tulang rusuknya. Makanya tulang rusuk laki-laki itu hilang satu. Lihat dulu, atau hilang atau tidak. Cek dulu. Jadi banyak filosofi di situ kan. Mengapa tidak dari kepala? Mengapa tidak dari kaki? Mengapa tidak dari tangan? Harus diambil dari tulang rusuk. Supaya laki-laki itu mengayomi, melindungi. Kalau dari atas nanti perempuan jadi menguasai kan. Kalau dari kaki laki-laki menginjak-injak perempuan. Tapi diambil dari tulang rusuk supaya laki-laki itu mengayomi, menjaga. Tulang rusuk ini harus dijaga. Kalau tidak hancur. Makanya kalau ditinju kan dia gini terus. Supaya jangan ditinju ini. Dia akan selalu gini. Kalau kena ini bisa mati kan. Ini lemah. Tulang rusuk ini lemah. Jadi saling mengisi lah. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk bukan berarti dia lemah. Tapi perempuan itu jadi penolong. Kalau penolong itu berarti lebih kuat. Laki-laki yang lemah kan. Tapi jangan salah tafsir seperti itu. Banyak orang berkhotbah seperti itu kan. Jadi sama-sama lemahnya laki-laki dan perempuan. Laki-lki ini dari debu. Yang paling bagus kan perempuan, bukan dari debu mereka. Dari laki-laki, dari tubuh. Ya. Kalau kita dari debu, yang kembali ke debu ya laki-laki. Iya kan, kalau dari situ tafsirannya. Kalau wanita kemana kembali? Ke tulang rusuk ya. Oke, kalau dulu kan orang kampung-kampung kan cari pacar gitu. Dia lihatlah cewek itu. Kalau dia pegang rusuknya. Hei perempuan, kaulah tulang rusukku. Supaya jatuh cinta dia kepada perempuan itu kan. Jangan praktekkan ya, bukan begitu. Nanti pulang dari sini langsung kau lihat. Hei perempuan, kau tulang rusukku. Jangan gitu. Itu kan ya, namanya pun di kampung-kampung kan membaca teks mereka begitu. Oh, berarti kalau
cewek cantik pegang tangan supaya jatuh cinta dia sama saya. Nah, itu kan cerita kampung-kampung gitu. Kalau orang-orang teolog nggak seperti itu kan. Udah jam berapa? Oh iya. Oke. Saya pikir sampai di sini dulu. Karena saya lanjutkan masih banyak ini, tapi ya saya potong-potong sampai di sini lah dulu ya. Karena waktu kita ya. Oke, baik. Silakan. Siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa? Silabus belum saya finalkan karena saya nunggu nama-nama ini dalam absen baru ya. Setelah itu nanti baru saya finalkan silabus kita. Oke, untuk menutup program kita pada hari ini, kita angkat lagu nyanyian kita. Kami puji dengan riang, dua-dua gaya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga rimas siang, hati kami pun mekar, kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukaya abadi, risikanku menyerah. Mari kita berdoa. Segala syukur dan hormat kami panjatkan kepada Bapa atas kasih dan pernyataan yang masih diberikan kepada kami hingga pada pagi hari ini Bapa. Ya Bapa, sekarang kami sudah sampai ke penghujung pelajaran kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, sekarang agar kami kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau juga berkati Tuhan agar setiap aktivitas yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar, dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi.